teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Oke. Bu. Oke, pertama-tama aku ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini first meeting kita dengan saya. Kalian bisa panggil saya Miss Laras dan saya akan menemani kalian untuk belajar dengan materi baru selama 3 pertemuan ke depan. Berarti 3 pertemuan, berarti 2 pertemuan ke depan. Oke. Jadi untuk pertama-tama resensi dulu ya. Ini ada Iren Lukman hadir. Hadir, Bu. Oke. Terus Mahdiana. Hadir, Bu. Oke. Terus yang terakhir Salma Tasya. Hadir. Oke. Gimana guys kabar kalian? Alhamdulillah, Bu. Sehat-sehat Alhamdulillah. ya. Iya. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Terus ini kalian pada di rumah semua kan ya? Iya, Bu, di Kalian rumah terus. nggak pergi-pergi. Oke. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh pergi-pergi. Boleh, Bu. Iya, Jaga Bu. kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker. Pergi-pergi juga jaga kebersihan. Juga selalu bawa hand sanitizer kemana-mana. Oke? Iya, Bu. Jaga hati juga, Bu. Iya. Oke. Jadi untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang personal letter. Kalian udah ada yang pernah dengar tentang personal letter? Personal letter. Belum. Nggak tahu, Bu. Personal letter apa? Oh, belum tahu. Yang lain? Tentang diri sendiri, bukan, Bu? Ya, gimana? Laki? Tentang diri Iren? sendiri, Bu. Surat tentang diri sendiri. Oh, iya. Terus, another opinion, please. Mahdiana? Ada ini tentang personal letter, tentang yang kamu ketahui? Maybe she has bad connection, Miss. Ah, ya. Let me check sebentar. Mungkin kalian kalau mau off kamera nggak apa-apa, soalnya takutnya juga koneksinya nanti yang ngefek juga kan. Nggak apa-apa. Iya, Bu. Makasih, Oke. Bu. Nah, terus jadi untuk singkatnya, personal letter itu adalah lebih bisa dibilang sebagai informal, surat informal, dan berupa surat yang kita tulis dengan bahasa yang tidak formal dan ditujukan ke orang-orang terdekat, bukan untuk ke dinas, bukan untuk ke mungkin lembaga atau something like that gitu ya. Oke. Kalian bisa sebutin nggak contoh-contoh personal letter? Mungkin kalian yang pernah dapat atau kalian pernah tulis gitu. Surat cinta termasuk nggak, Bu? Surat cinta bisa, karena itu kan personal juga isi yang terkandung dalam surat yang kalian buatkan juga untuk kalian sendiri gitu loh. Udah pernah bikin surat cinta ya, Salma? Belum. Atau dapat surat cinta? Maunya sih dapat Pernah sih. kok, Mama pernah bikin aku surat cinta, Bu. Enggak, bohong. Laki bohong. Gak mungkin. Ya loh, Bu. Ada buktinya, Bu. Via Oh, email. ada.
Terus balasannya gimana? Ya Ya, nggak tak bales lah Bu, kan aku mahal. ih, Oke, yang lain, Salma, ada contoh lain bisa disebutin? Yang enggak eh, untuk lembaga, yang tidak formal. kirim surat ke nenek. Nah, iya, iya itu bisa juga. Terus, ayo, Iren, ada contoh yang bisa disebutkan? Surat apa ya Bu? Masih bingung ya Bu. Oke, ya udah. Untuk contoh-contohnya, kita bisa lihat kayak itu loh, surat untuk mungkin kalau kalian punya teman atau yang kalau untuk saat ini mungkin kita lebih ke teks, lebih ke sosial media ya, lewat berbagai macam sosial media, bisa chat atau bahkan video call. Tapi untuk personal letter sama saja dengan seperti kita akan meminta kabar atau ingin mengetahui kabar seseorang terdekat kalian. Itu. Contohnya seperti yang disebutkan Salma tadi, mengirim surat ke nenek itu termasuk personal letter karena kandungan yang terisi dalam surat tersebut merupakan personal isi yang personal gitu loh. Jadi hanya cuma nenek kamu dan kamu yang bisa tahu gitu. Terus undangan untuk mungkin kayak mengundang untuk datang ke acara ulang tahun atau mungkin juga mungkin tanya kabar atau masih tahu informasi itu juga bisa bilang surat personal letter gitu. Yang masih belum paham? Sudah, Bu. Berarti personal letter itu lebih ke urusan pribadi kah? Seperti Iya, itu. iya bisa dibilang begitu. Jadi personal letter itu nggak ada embel-embel yang harus formal ataupun yang kaku itu enggak. Jadi itu berdasarkan bahasa kalian sendiri, senyaman kalian gitu ya. Ya, Bu. Gimana, Iren? Paham Bu, makasih Bu. Oke. Ini Mah Diana, bagaimana Mah Diana? Bu, tempat saya sinyalnya susah-susah, Bu. Terus digangguin sama keponakan. Jadi nanti saya lihat videonya aja ya, Bu ya. Oh, oke. Iya, nggak apa-apa. Terus, karena Ibu udah ngasih tahu contoh-contohnya, lalu kayak penjelasan singkat tentang personal letter, kita move ke PPT yang Ibu udah siapin. Bentar ya. Ya, kelihatan nggak? Lagi loading, Miss. Kelihatan, Bu. Sudah. Oke. Ini perlu kalau segini kelihatan nggak atau harus Ibu besarin lagi? Sudah, Miss. Kelihatan kok jelas. Oke. Nah, ini adalah contoh dari personal letter. Coba kalian amati dulu. Kalian perhatikan, kalian baca dulu. Kalian pahami ya. Nanti Ibu akan tanya kalian satu-satu. Baik, Miss.
terlihat jelas di matamu. Warna indah. Meratapi kisah hidup. Sudah. My eye did not get Oh, okay. mau antar dia main naik ada cita. What much Body shape and body that you are. It's a photo of the shape. Are you done? Yes, yes. Udah selesai bacanya? Yeah, Not yet. Oke. mati. Simulasi ngajar gitu. So we have I'm finished, Miss. Oke. Mahdiana gimana? Finish, Miss. Oke. Untuk yang ini kita fokus ke isi dari surat dulu ya. Untuk struktur nanti kita akan pelajari dari penjelasan-penjelasan yang ada di PowerPoint habis-habis ini. Oke? Alright, Miss. Oke. Baik. Dari kalian bisa ada yang sebutin siapa yang menulis surat ini? Sosomis. Saya, Miss, mau jawab. Salma? Lukman? Mahdiana? Diana itu tadi Miss mau jawab katanya. Ya, Miss. Yang menulis siapa? Yang menulis Lana. Sosomis. Lana, Miss. Miss. Missnya kok Iya. ngilang? Yang hilang guys. Missnya hilang. Missnya hilang. Guys, kalian bisa dengar Missnya nggak sih? Aku nggak bisa. Halo, suara saya kedengeran nggak? Ya Miss, kedengeran. Iya, tadi hilang. Tadi hilang ya? Sekarang Oke. Oke, maaf. Oke, balik ke slide PowerPoint-nya. Yang mengirimkan, yang menulis surat siapa guys? Kalian ada yang tahu? Ada yang bisa menjawabnya? Soso bukan Miss. Lana, Siapa? Miss. Lana? Yang jawab Mahdiana ya? Iya, Miss. Iya. Yang lain, jawaban yang lain, Lukman sama Salma, siapa Soso Yang Miss. yang menulis suratnya?
Iya, Miss. Lana kata Lukman so-so. Oke, jadi benar kata jawaban Mahdiana, terus juga jawaban dari Salma bahwa yang menulis surat ini adalah Lana. Untuk so-so itu merupakan bisa dibilang kayak how to say seperti pemanis, kayak ya udah seperti salam yang kalian ucapkan, yang kalian tulis di kebanyakan di surat yang seperti personal letter, yang informal seperti itu. Lebih seperti ke penutup closing atau penutup yang seperti penghias di personal letter atau di informal letter gitu ya. Terus untuk yang menerima surat, siapa yang menerima surat? Siti. Oh, Siti. Yang menerima kan? Yang menerima surat siapa? Siti. Nih. Siti, Miss. Siti. Halo? Suara saya kedengeran nggak ya? Dengar, Miss. Tapi Miss, can you hear me? Salma, suara saya kedengeran nggak? Dengeran, Miss. Siapa yang menerima suratnya di personal letter yang saya tampilkan di PowerPoint ini? Siti. Siti, Miss. Iya. Siti ya. Ya, Miss. Siti. My dear lovely Siti. Lalu, apa hubungan antara Siti dan Silana setelah kalian membaca dari isi dari surat ini? Best friends. Iya, as friends ya. Coba, Lukman, dari isi yang terkandung dalam surat ini, Lana ingin mengatakan apa kepada Siti? Apa yang Lana ingin sampaikan? Mau menyampaikan tentang Pulau Nanggu, Miss. Iya, terus? Liburannya kayaknya, Miss. Oh ya, liburan ya. Liburan ke Lombok ya? Bukan, Miss. Ini kemarin dia pergi ke Gilinangu Island. Terus? Ya, Miss. Terus ada sebuah pantai yang di utara south apa tuh, Miss? Selatan Lombok, Miss. Ya. Selain ke pantai, Silana kemana lagi? Ada yang bisa sebutkan? Miss. Selain ke pantai, Ana kemana lagi? Shopping. Salma, Mahdiana bisa bantu sebutkan? Pergi ke kafe. Ya, ke kafe. Keliling kota nih. Keliling kota juga iya. Dari sisi surat ini ada vocabulary yang kalian kurang mengerti, kurang paham atau asing begitu? Rain check itu apa, Miss? Rain check. Bentar. Oh, yang rain check itu ya. Iya. Kalau rain check itu lebih seperti ke ibaratnya kalian sudah mempunyai janji. Namun janji tersebut batal, mungkin kalian ada halangan atau ada acara lain yang dimana janji yang kalian sudah buat itu tidak bisa
ditepati, lalu kalian melakukan rain check atau seperti membuat janji lagi untuk ke pertemuan yang selanjutnya begitu. Another appointment, pertemuan janji yang lain begitu. Bagaimana, Salma? Paham? Ya, Miss. Sudah paham. Iya. Yang lain? Mungkin ada vocabulary yang terasa asing atau yang ingin ditanyakan. Site itu apa, Mas? Yang mana? Maaf, Lukman, kurang kedengeran gimana? Yang Any Sigurd itu, Miss. Any Sigurd? Bentar ya, saya baca dulu. Di paragraf pertama atau kedua? Yang di bawahnya kursornya, Miss. Oh, itu. We didn't miss any sight itu ya. Ya, Miss. Oke, sight itu bisa dibilang seperti pemandangan. Sight itu seperti pemandangan atau bermacam kayak kalian lagi sedang tour atau gimana itu yang membuat bisa dibilang sight itu seperti pemandangan gitu. Jadi kan Mom was making sure that we didn't miss any sight of the wall city. Jadi yang dimaksud adalah bahwa ibunya Lana mencoba untuk tidak ibunya Lana dan Lana mencoba untuk tidak melewatkan pemandangan sama satu pun saat berpergian ke whole city, seluruh kota, jalan-jalan ke seluruh kota gitu. Bagaimana, Lukman? Bisa dipahami? Ya, Miss. Paham, Miss. Oke. Mahdiana nih mau ditanyakan. Miss, berarti kalau nulis personal letter tuh boleh nyeritain apa saja ya? Terserah ya, Miss ya? Terserah kalian. Jadi bahasanya bahasa yang nyaman, yang tidak baku. Istilahnya seperti kalian ngobrol dengan teman yang kalian tuju, yang surat yang kalian tuju itu ya. Ya, Miss. Lebih ke inti-intinya saja sih kalau personal letter itu. Another question, please. Ada yang mau ditanyakan lagi? For me, everything is clear, Miss. Oke, sekarang kita move ke structure ya, dari personal letter. Oke, kelihatan? Ya, Miss. Oke, definition ya. Pengertian dari personal letter. Tolong salah satu dari kalian bisa membacakan. Mungkin Salma, Lukman, ataupun Wahdiana. Bisa tolong dibacakan. Oke, Salma, Miss. Oke, makasih, tolong. Definition: personal letter is the type of letter that usually concerns personal matters and is sent from one individual to another. Oke. Dari definisi ini, kalian paham arti dari personal letter? Ya, Miss, sudah paham. Ya. Jadi, personal letter itu adalah surat yang berisi personal matters atau lebih tepatnya masalah individual yang ingin disampaikan dari si pengirim ke si penerima dan dikirim berdasarkan individual ya. Iya. Jadi personal gitu. Oke.
Next. Untuk Lukman dan Mahdiana gimana? Udah paham definisi dari personal letter? Belum paham, Bu. Oke, gimana? Paham. Oke. Next, kita lanjut ke karakteristik of personal letter ya. Minta tolong dibacakan salah satu dari kalian, Mahdiana ataupun Lukman, terserah. Lukman aja, Miss. Lukman suruh baca. Iya, silahkan Lukman. Tuh kan jadi aku. Terus Ya, kamu di Miss. Characteristics of a personal letter. Personal letter, a letter have these following 5 characteristics. 1. It does not have letterhead. Second, it does not have letter numbers. 3. Opening or closing greetings are very varied and are more casual, non-formal. 4. Using free language not standard according to the wishes of the author. 5. The format is free. Oke, makasih Lukman. Sama Miss. Jadi dari karakteristik dari personal letter ini, 5 poin itu ada yang kalian belum paham atau belum mengerti? Miss, letterhead itu apa ya, Miss? Contohnya. Oh, letterhead itu seperti kepala surat. Kalau kita bisa bilang seperti kop surat, mungkin Oh, ada kop surat. gitu ya. Jadi kalau misal kalau formal letter itu kan seperti ada kop, seperti misal dari kedinasan mesti ada nama dinasnya, alamat, dari kota mana, seperti itu kan. Personal letter itu tanpa letterhead. Jadi hanya berisikan alamat yang dituju dan tanggal pembuatan surat tersebut. Gitu. Oke, Miss. Yang lain ada yang belum paham dengan 5 poin dari karakteristik personal letter? Lukman, Mahdiana, ada yang belum paham? Sudah Miss. Paham, Miss. Oke, jadi akan Miss jelaskan secara singkat aja ya. Untuk nomor 1, it does not have letterhead atau dimaksudkan tidak mempunyai kepala surat atau kop surat. Yang kedua itu it does not have letter numbers atau nomor surat. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti surat kedinasan atau surat organisasi, pasti kan ada seperti nomor yang Romawi, terus ada garis miring, yang panjang itu loh. Ya, Miss. Nah, itu kalau personal letter nggak ada yang bersurat seperti itu. Yang nomor 3, opening or closing greetings are very varied and are more casual dan non-formal. Jadi, seperti yang ditanyakan Mahdiana tadi, bahwa opening dan closing itu tidak menggunakan bahasa baku, namun lebih menggunakan bahasa yang lebih kasual dan non-formal ya. Lalu nomor 4, using free language or not standard according to the wishes of the author. Jadi yang dimaksudkan adalah bahwa dalam personal letter, kalian menggunakan bahasa yang sesuai dengan keinginan kalian, tidak harus formal ataupun tidak harus baku, namun lebih seperti yang diinginkan dari author. Jadi seperti yang kalian inginkan, ingin menulis seperti apa personal letter kalian gitu. Dan yang terakhir nomor 5, the format is free, alias formatnya itu bebas. Begitu ya.
Ya, Miss. Oke, Ya, kita next to the structure of personal letter. Nih. Untuk slide ini tolong kalian bisa dibacakan, Mahdiana. Tolong bisa dibacakan. Saya, Miss. Iya, tolong. By structure of personal letter, address atau alamat. This section is where you write the letter address from where the sender lives. The address is written in the upper right. Date atau tanggal located at the top left. This date shows when the letter was written. Salutation and name. Salam dan nama. This section write to opening greetings and the name of the recipient of the letters. For example, dear, dearest, sweetheart, darling, my love, and others. Introduction, pembukaan. The opening of the letters usually start with an opening like the response of the previous letter, or it can also be the beginning of the self-introduction if you are just starting a correspondence. Oke, makasih Mariana. Dari slide ini ada yang kalian belum pahami? Tentang alamat, tanggal, salam dan nama, dan pembukaan, kalimat pembukaan dalam personal letter. Enggak, Miss. Belum. Oke, Everything is clear. oke, kita next ya ke slide selanjutnya. Bisa dibacakan lagi salah satu dari kalian? Salma, Miss, mau. Ih, Oke, minta tolong Lukman. Lapor saya. enak. Struktur of personal letter. 1. Body atau isi surat. This section is the contents of the essence of letter. In this part of the body, you tell us all the context of the letter that the sender wants to tell. Closure atau penutup. This section shows that the letter will end soon. The complementary clause. Salam penutup. This section is a short closing phrase Oke, like with love, sincerely yours, with love, and so on. Signature, tanda tangan. This section is under complementary clause. You can put your signature or it could be just the initial of your name. oke, makasih Lukman. Sama-sama, Bu. Oke, dari slide ini ada yang belum kalian pahami atau ada yang mungkin agak susah kalian mengerti itu? Miss. Oke, kita next. Nah, ini adalah contoh dari personal letter yang di slide pertama tadi yang sudah kalian bahas, yang sudah kita bahas tadi, dan ini adalah struktur-struktur yang tertulis di surat ini. Kelihatan nggak? Ya, Miss. Cukup. Oke. Terlihat, Miss. Oke, untuk bagian kanan, ini adalah alamat yang dituju
Oh, maaf. Ini adalah alamat yang dimana si Lana sedang menulis ya. Terus yang 12 Januari ini tanggal Lana menulis surat. Terus my dear lovely city, itu adalah salutation. Terus yang hello ini adalah greeting. Mungkin kalau seperti kita mungkin lebih ke assalamualaikum atau apa kabar seperti itu ya. Hello, assalamualaikum itu seperti greeting. Introduction di awal ini, how are you sweetie? How are you sweetie? How are you friends? Gitu ya. Kenalannya, pembuka. Terus the content of the letter itu adalah isi dari apa yang si penulis ingin sampaikan. Lalu yang terakhir ini dia salam penutup. I got to go, mom is here, I will see you soon, and adalah closure. Lalu untuk lots of love-nya itu di sini tertulis closing, namun kalau yang di PowerPoint tadi bisa dibilang adalah complimentary close, salam penutup. Seperti kalimat penutup yang sebagai pemanis itu ya. Terus yang terakhir adalah signature atau tanda tangan. Bisa berupa nama kalian, juga bisa berupa tanda tangan kalian. Oke, ada yang masih kurang paham atau susah untuk dipahami? Oh, ini ada tambahan postscript atau lebih ke seperti pesan atau note gitu ya. Di sini Lana bilang, I'm bringing you lot of souvenirs and pictures. Gimana teman-teman? Paham ya? Paham. Ya. Paham. Oke. Next. Nah, ini merupakan contoh-contoh kalimat-kalimat yang digunakan di salutation, closing, introduction, conclusion, atau complementary clause gitu ya. Bentar. Kalian bisa baca. Untuk salutation bisa berupa dear, dear, sweetheart, darling, my dear, my love, seperti itu. Untuk closing, kalian bisa bilang yours, with love, terus all the love, all the best, much love, best wishes, gitu. Kalian bisa membedakan kan antara pembuka salutation sama closing-nya. Complementary clause. Terus untuk introduction, itu ada banyak banget seperti how are you, hope this letter finds you, thank you for your last letter. Kalau thank you for your last letter itu kenapa dia bilang seperti itu? Tahu? Karena dia membalas surat, Bu. Oke, pinter Lukman. Diajarin Salma, Bu. Iya. Terus selanjutnya conclusion, lebih seperti penutupnya itu I'm looking forward to seeing you soon. Terus see you, I will write soon. Gitu ya. Ya, Gimana? Bu.
Udah paham? Paham, Bu. Oke. Paham. Ya, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Bu, nomor 35 tadi artinya apa ya, Bu? Nomor 35. Di atasnya surat. Yang mana, Lukman? Di atasnya surat, Bu. Yang ini? Yang slide 7 mungkin, Bu, kalau enggak salah. Ini? Slide 7, Bu. 35 segigi raya ini? Iya, Bu. Itu seperti mungkin kalau di Lombok sana seperti nomor rumah atau mungkin alamat ya, nama jalan seperti itu. Atau nama blog seperti itu. Jadi untuk bagian atas kanan itu hanya fokus ke alamat dari yang mengirim surat, di mana pengirim surat itu sedang berada, gitu ya. Bisa alamat lengkap, bisa nomor rumah, bisa alamat apartemen, ataupun itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana, teman-teman? Salma mau nanya, Jelas. Bu, katanya bingung. Tapi Udah, malu-malu. Miss. Udah jelas. Udah ini? Sudah, Miss. Sudah. Oke, jadi berdasarkan pertemuan untuk pada hari ini, kita sudah mempelajari apa aja tadi? Personal letter, Bu. Ya, sudah mempelajari personal letter. Personal Tentang apa aja letter. personal letternya? Structure. Ya. Terus, contoh dari personal letter. Ya kan, sudah tahu kalian contoh-contoh yang baik dan benar yang mana. Harus seperti apa menulis personal letter. Oke. Oke, untuk sekedar memberitahu bahwa untuk pertemuan kedua, besok kalian punya tugas untuk membuat satu contoh surat pribadi ya. Ya, Miss. Bu. Tugas lagi. Kita tetap Banyak tugas online, ini. tetap online. Nanti saya akan, jadi kalian nanti pakai, mungkin bisa mengirim file atau bisa pakai laptop. Nanti kita bisa lihat contoh kalian cara buat personal letter gitu. Iya. Oke, sekian dulu materi pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan terima kasih sudah juga semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ya, nggak apa. Makasih ya teman-teman. Sama-sama, Miss. Ya, silahkan mau live nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam.